Bak bumi dan langit, netizen Malaysia, iri, dengan poster timnas Indonesia. Update ranking FIFA Timnas Indonesia hari ini, melesat lagi atau masih bertahan? What a match, huh? Yeah, difficult match to be honest. Kevin Dix mulai realistis. Sudah ditelepon PSSI, waktunya bela Timnas Indonesia. Satu kesempatan bagi Craig Goodwin. Martin Paes dalam posisi yang sangat tepat. Cosplay jadi Real Madrid, jersey putih Timnas Indonesia bawa hoki. Okey. Kerana saya perlukan saya tak boleh main Mauricio. Kerana Mauricio foreign dan saya dah ada 3 foreign di dalam padang. Jadi Jordi Amat memang betul nenek dia daripada Makassar. Misi Jordi Amat meredam keraguan di Timnas Indonesia. Memang betul ada darah Indonesia. Dan dia pun memang nak sangat ingin main untuk negara dia. Dia semangat untuk main. Comeback ke Timnas Indonesia, Jordi Amat kian lapar dan bersemangat. Bak bumi dan langit, netizen Malaysia, iri, dengan poster Timnas Indonesia. Sebuah utas yang membandingkan beberapa poster Timnas di Asia Tenggara viral menjadi perbincangan. Netizen Malaysia sepertinya, iri, dengan poster pengenalan Timnas Indonesia. Mereka membandingkan kualitas grafis hingga susunan pemain pada skuad Garuda. Tak sedikit yang menuntut agar FAM, Football Association of Malaysia, melakukan pembaruan kebijakan untuk menunjuk desain grafis anyar. Lihatlah bagaimana Indonesia dan Thailand mengumumkan skuad mereka. Lalu lihatlah kita, tulis ke Ashmat Stats. Pemilik akun merupakan netizen sekaligus komentator bola asal Malaysia. Utas yang diunggah viral usai menerima 9.400 tanda suka dan dibagikan 1.200 kali. Dari ratusan komentar, sebagian netizen Malaysia turut mengkritik desain poster yang dibagikan oleh akun resmi FAM Malaysia. Menurut netizen, poster pengenalan Timnas Indonesia dan Thailand lebih baik dibanding poster milik Malaysia. Postingan yang diunggah merupakan salah satu konten milik akun-akun resmi Timnas Indonesia. Akun Timnas saat itu membagikan daftar 27 nama yang dipanggil untuk kualifikasi Piala Dunia 2026, pemanggilan 27 pemain Timnas. Asian Qualifiers R3 versus Bahrain, Tiongkok, ditulis Timnas Indonesia. Poster tersebut dibagikan bersama pengumuman dari akun FAM Malaysia. Berikut senarai nama 27 pemain yang dipanggil oleh Ketua Jurulatih Kebangsaan, Pau Marty untuk ke kem latihan pusat skuad Harimau Malaya bermula Ahad, 6 Oktober 2024 bagi menghadapi perlawanan antara bangsa Tier 1 menentang New Zealand di Stadium North Harbour, Auckland pada Isnin, 14 Oktober 2024, ungkap FAM Malaysia. Netizen Malaysia mempertanyakan mengapa poster terlihat begitu sederhana, padahal diunggah oleh akun milik federasi. Tak sedikit yang merasa miris mengingat skuad mereka disponsori oleh banyak brand besar. Postingan viral mengenai perbandingan poster Timnas tersebut mendapat beragam komentar dari netizen. Sangat jelas upaya Indonesia dan Thailand dalam memberikan pride tersendiri pada pengumuman skuad. Mereka menggunakan visual apik, strategi media sosial, dan video yang menarik perhatian. Di sisi lain, pengumuman skuad Malaysia terasa sangat sederhana dan kurang kreativitas, di pendapat SAO 395. Sorry bang, gue lihat kayak template di Pixar, di komentar akun supporter Indonesia MY4A. Dari sekian banyak sponsor besar, apakah kita tak bisa menggaji desain grafis yang berkualitas? Nyinyir DU Embo.
Update ranking FIFA Timnas Indonesia hari ini, melesat lagi atau masih bertahan? Update ranking FIFA Timnas Indonesia hari ini akan dibahas Okezone. Cari tahu apakah melesat lagi atau masih bertahan di akhir artikel ini. FIFA Matchday periode Oktober 2024 akan dimulai pada 10 hingga 15 Oktober. Timnas Indonesia akan menghadapi 2 pertandingan lanjutan pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di laga pertama, Timnas Indonesia menghadapi Timnas Bahrain pada 10 Oktober 2024 di Riffa. Lalu, skuad Garuda melawat ke Qingdao untuk menantang Timnas Cina pada 15 Oktober 2024 malam waktu Indonesia Barat. Dikarenakan 2 pertandingan itu baru dimulai pekan depan, maka ranking FIFA Timnas Indonesia tak berubah. Anak asuh Shin Tae-yong masih berada di urutan 129 ranking FIFA. Timnas Indonesia saat ini mengumpulkan 1124,17 poin. Tim Merah Putih hanya terpaut 6,53 poin dari tim di atasnya yakni Timnas Republik Afrika Tengah. Tentu saja, jika berhasil imbang atau menang melawan Bahrain dan Cina, posisi Timnas Indonesia akan membaik. Sebab, ranking FIFA kedua lawan tersebut berada jauh di atas. Saat ini, Bahrain menghuni posisi 76 ranking FIFA. Sedangkan, Cina nangkring di urutan 94. Jika menang melawan Bahrain, maka poin Indonesia akan bertambah 16,89. Bila seri, maka Rafael Struijk dan kawan-kawan membawa pulang 4,39 poin. Sebaliknya, kekalahan akan berakibat hilangnya 8,11 poin. Lalu, jika menang melawan Cina, maka Indonesia akan membawa pulang 15,55 poin. Andai laga berakhir seri, maka poin yang diraup adalah 3,05. Apabila kalah, maka Merah Putih kehilangan 9,45 angka. Maka dari itu, hasil minimal imbang wajib diraih Timnas Indonesia agar poinnya tidak berkurang. Jika kalah, bukan tidak mungkin posisi Indonesia akan turun di ranking FIFA. We play for you. We try to make you proud. Nobody believes in us, but we believe. We believe. Ayo Garuda! Kevin Dix mulai realistis. Sudah ditelepon PSSI, waktunya bela Timnas Indonesia? Kevin Dix membuka peluang bermain untuk Timnas Indonesia. Pada usia 27 tahun, dia realistis dengan peluang bermain untuk Timnas Belanda. Keputusan akan diambil dalam waktu dekat. Kevin Dix sejak lama jadi pemain yang disebut akan dinaturalisasi untuk Timnas Indonesia. Namun, karena masih bersaing di top level, sang pemain belum melihat skuad Garuda sebagai opsi. Kini, dengan persaingan di lini belakang Timnas Belanda yang cukup ketat, Kevin Dix mulai realistis. Dia merasa peluang untuk membela Timnas Belanda mulai sulit seiring dengan bertambahnya usai. Tentu saja, bermain untuk Timnas Belanda masih jadi mimpi saja. Namun, saya juga harus realistis. Jadi, kita akan lihat apa yang bakal terjadi, ya ucap Kevin Dix pada media asal Denmark, Bol. Kevin Dix sudah dihubungi PSSI. Secara kualitas, tidak ada yang diragukan dari sosok Kevin Dix. Dia juga punya darah Indonesia dari kakek dan neneknya yang berasal dari Ambon. Jadi, dia bisa bermain untuk Timnas Indonesia. Jalan untuk bisa membela Timnas Indonesia mulai dirintis. Kevin Dix mengaku sudah ada kontak antara agennya dengan pihak PSSI. Ya, PSSI sudah menelepon agen saya untuk pertama kalinya. Tentu ini merupakan satu kehormatan yang besar bahwa mereka melihat saja akan menjadi tambahan yang penting bagi Timnas Indonesia, sambung Kevin Dix. Saya masih belum mengambil keputusan, kata pemain yang bisa bermain sebagai bek kanan tersebut. Timnas Indonesia masih butuh Kevin Dix? Ya, itu adalah pertanyaan yang menarik untuk dijawab. Sebab, stok bek tengah yang dimiliki Timnas Indonesia cukup banyak. Kevin Dix akan membuat terjadi penumpukan pemain di posisi bek tengah. Saat ini, ada nama Jai Idzes dan Rizky Ridho yang jadi pilihan utama. Jordi Amat juga terus jadi andalan Shin Tae-yong. Lalu, ada nama Justin Hubner, Muhammad Ferrari, dan Wahyu Prasetyo yang juga jadi tumpuan. Indonesia baru mendapat tambahan kekuatan di jantung pertahanan.
Max Hilgers baru saja menyandang status WNI dan bisa bermain untuk timnas Indonesia. Lantas, apakah Indonesia masih butuh Kevin Dix? Amazing. What a match, huh? Yeah, difficult match to be honest. They are really a strong team to play with. Cosplay jadi Real Madrid, jersey putih timnas Indonesia bawa hoki? Jersey putih timnas Indonesia belakangan jadi pembahasan menarik banyak pencinya sepak bola di tanah air. Sebab, seragam tersebut diyakini membawa hoki. Buktinya, dalam beberapa laga terakhir baik tim senior maupun kelompok umur, timnas Indonesia kerap memetik hasil apik melawan tim raksasa sekalipun. Hal tersebut yang kemudian disinyalir membuat skuad Garuda tengah naik daun belakangan ini. Timnas Indonesia ibarat cosplay menjadi Real Madrid jika memakai jersey putih. Buktinya, dalam laga terakhir di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Indonesia mampu menahan Australia di Stadion Gelora Bung Karno, GBK, dengan skor imbang kacamata. Hasil tersebut terbilang apik bagi skuad Garuda yang notabene kalah jauh dari segi ranking FIFA. Pada pertemuan sebelumnya, timnas Indonesia bahkan babak belur dihajar Australia 4 gol tanpa balas saat memakai jersey merah. Momen itu terjadi ketika mereka berjumpa di babak 16 besar Piala Asia 2023. Jersey putih timnas Indonesia juga bertuah ketika bertamu melawan Arab Saudi di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertemuan itu berlangsung pada 6 September 2024 dengan hasil imbang 1-1. Pada babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Indonesia juga menang 2-0 lawan Filipina dengan jersey putih. Masih di ajang yang sama, tim besutan Shin Tae-yong itu juga sukses membantai Vietnam 3 gol tanpa balas dengan seragam putih. Nasib mulus juga didapat timnas Indonesia U23 saat berjumpa melawan Korea Selatan. Tampil dengan jersey putih bak Real Madrid, Garuda Muda lolos ke semifinal Piala Asia U23 2024 usai menang lewat adu penalti November 10. Nantinya timnas Indonesia akan berhadapan melawan Bahrain pada 10 Oktober 2024 di lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 sebagai tim tamu. Marcelino Ferdinand dan kolega diyakini akan kembali memakai jersey putih sebagai laga away. Satu kesempatan bagi Craig Goodwin. Martin Paes dalam posisi yang sangat tepat dan mempat kendala bagi pas mengamankan gawang Indonesia. Ya, teknik tangkapan yang begitu sempurna dan bisa membaca arah bola yang memang ditempatkan ke area tiang kedua. Ini adalah pemain yang sempat... Misi Jordi Amat meredam keraguan di timnas Indonesia. Jordi Amat kembali masuk skuad timnas Indonesia untuk 2 laga babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Momen ini jadi momen bagus bagi Jordi Amat untuk meredam keraguan. Jordi Amat merupakan salah satu pemain naturalisasi yang datang di gelombang awal era 2020-an. Jordi Amat punya latar belakang karir yang bagus karena sempat membela Espanyol dan Swansea City. Jam terbang yang tinggi tersebut diharapkan jadi modal bagus saat Jordi Amat membela timnas Indonesia. Namun dalam beberapa laga terakhir, Jordi Amat malah identik dengan kesalahan dan blunder. Blunder terakhir terjadi saat Jordi Amat terjadi ketika Indonesia menghadapi Irak Juni lalu. Saat itu Jordi Amat yang menjabat sebagai kapten timnas Indonesia mendapat kartu merah di menit ke-59. Nama Jordi Amat pun mulai tersisihkan dari skema impian para penggemar timnas Indonesia. Terlebih setelah Jai Idzes datang, menyusul kemudian Max Hilgers yang bersiap menjalani debut. Nama-nama itu yang kini jadi favorit penggemar timnas Indonesia. Saat Jordi Amat absen karena cedera dalam duel lawan Arab Saudi dan Australia, terbukti lini belakang Indonesia bisa tampil kokoh. Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, dan Justin Hubner bisa jadi pendamping yang solid bagi Jai Idzes. Kini, Jordi Amat kembali masuk skuad timnas Indonesia untuk 2 laga lawan Bahrain dan Cina. 2 laga tersebut adalah laga tandang yang bakal menguras energi dengan jarak antar pertandingan terbilang sempit. Selain itu, Justin Hubner juga sudah dipastikan absen karena mengalami cedera. Kondisi itu membuat Jordi Amat punya peluang untuk tampil di salah satu atau bahkan 2 laga tersebut. Bila Jordi Amat mendapat kepercayaan dari Shin Tae-yong, momen itu bisa jadi momen bagus bagi dirinya untuk mengembalikan kepercayaan diri penggemar timnas Indonesia. Dengan menimbang pengalaman, ada peluang Jordi Amat bermain berpasangan dengan Jai Idzes dan Max Hilgers. Dengan dukungan 2 bek yang lebih muda, Jordi Amat bakal lebih tenang di lini belakang dan meminimalisir peluang melakukan kesalahan. Lagi seorang, saya rasa dia adalah salah satu aset akan jadi dan boleh katakan salah satu aset terbesar Indonesia kerana sudah main 100 lebih game di La Liga, 100 lebih game di English Premier League. Dan saya rasa jikalau Indonesia tidak ambil dia
itu adalah salah satu rugi yang amat besar, which is Jordi Amat. Dan Jordi Amat akan bermain dan akan jadi pemain Johor Darul Ta'zim. Okey. Kerana saya perlukan saya tak boleh main Mauricio. Kerana Mauricio foreign dan saya dah ada 3 foreign di dalam padang. Jadi Jordi Amat memang betul nenek dia daripada Makassar, tak silap saya. Jadi memang betul ada darah Indonesia. Dan dia pun memang nak sangat ingin main untuk negara dia. Dia bersemangat untuk main untuk Indonesia. Dan juga benda itu juga saya nampak sebagai satu peluang untuk JDT dapatkan pemain Spanish yang begitu berpengalaman, quality dan untuk main dalam pasukan. Comeback ke timnas Indonesia, Jordi Amat kian lapar dan bersemangat. Jordi Amat kembali mendapatkan panggilan gabung timnas Indonesia. Amat bisa diandalkan saat tim Garuda menjalani 2 laga tandang pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Oktober ini. Diketahui, timnas Indonesia akan menjalani 2 laga tandang. Tim asuhan Shin Tae-yong akan bertandang ke markas timnas Bahrain, Kamis, 10 Oktober 2024. 5 hari kemudian, timnas Indonesia harus berlaga di markas timnas Cina. Laga itu rencananya akan digelar di Qingdao. Jordi Amat bersemangat dengan panggilan ke timnas Indonesia kali ini. Pemain Johor Darul Ta'zim itu pun merasa lapar akan pencapaian apik. Garuda Caling kembali bersama tim. Bersemangat, fokus, lapar, ayo Indonesia, ujar Jordi Amat. Jordi Amat sebenarnya mendapatkan panggilan ke timnas Indonesia September lalu saat tim Garuda menjalani laga melawan timnas Arab Saudi dan timnas Australia. Namun, saat itu Jordi Amat tidak dapat memenuhi panggilan dari Shin Tae-yong. Saat itu, bek berusia 32 tahun itu sedang mengalami cedera. Belakangan, cedera Jordi Amat telah pulih. Ex-pemain Rayo Vallecano itu juga sudah kembali ke skuad utama Johor Darul Ta'zim. Statistik Jordi Amat di timnas Indonesia saat ini yaitu 16 cap 1 gol hingga 3 Oktober 2024. Adapun pemain timnas Indonesia versus Bahrain dan Cina antara lain kiper Martin Paes, FC Dallas, Hernando Ari, Persebaya, Nadeo Argawinata, Borneo FC. Belakang, Asnawi Mangkualam, Port FC, Jordi Amat, Johor Darul Ta'zim, Sandy Walsh, Cafe Mechelen, Mees Hilgers, FC Twente, Kelvin Verdong, NEC Nijmegen, Shine Patinama, Kas Eupen, Pratama Arhan, Suwon FC, Muhammad Ferrari, Persija, Rizky Ridho, Persija, Eliano Raiders, PC Zwolle, Jai Idzes, Venezia, Wahyu Prasetyo, Malut United, Tengah, Hom Haye, Almer City, Ricky Kambuaya, Dewa United, Nathan Choyaon, Swansea City, Ivar Jenner, FC Utrecht, Marcelino Ferdinand, Oxford United, Egy Maulana Fikri, Dewa United, Witan Sulaiman, Persija. Depan, Malik Rizaldi, Persebaya, Dimas Derajat, Persib, Rafael Struik, Brisbane Roar, Hoki Caraka, PSS, Ragnar Oratmangoen, FCV Dender.